Halo semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ling-In. Panggil saja Ibu Ling-In. Selanjutnya saya, dengan kamu, akan bersama-sama mempelajari materi-materi geografi di kelas 12 ini. Baik, kita akan mulai saja dengan materi yang pertama, yaitu konsep wilayah dan tata ruang. Materi ini akan kita bagi menjadi beberapa kali pertemuan. Dan pertemuan kita yang pertama ini, kita akan membahas tentang pengertian wilayah, tipe wilayah, pengertian perwilayahan, dan klasifikasi perwilayahan. Kita mulai dari pengertian wilayah. Wilayah adalah ruang dari permukaan bumi yang memiliki ciri atau karakteristik tersendiri yang membedakannya dari wilayah lain di sekitarnya. Nah, dalam hal ini bisa saja hal pembedanya adalah karakteristik fisik lahan, misalnya iklim. Misalnya ada daerah yang memiliki ciri iklim tropis dengan curah hujan tinggi, suhu yang tinggi, kemudian tumbuhannya hijau sepanjang tahun. Sementara di daerah lain memiliki iklim gurun misalnya, dengan suhu yang sangat tinggi, dengan curah hujan yang sangat rendah. Ciri-ciri yang saya sebutkan tadi itu menunjukkan satu wilayah dengan ciri fisik iklim tertentu, yaitu wilayah tropis, sedangkan yang lain adalah wilayah gurun dengan ciri iklim fisik tertentu. Nah, itu contoh menyatakan bahwa suatu ruang yang memiliki karakteristik tersendiri dan berbeda dengan daerah lainnya disebut dengan wilayah. Berikut ini kita akan membahas beberapa definisi wilayah menurut para ahli. Yang pertama, definisi wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1947. Di sini dikatakan wilayah ialah ruang yang merupakan kesatuan dari geografis serta segenap unsur-unsur yang ada pada batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan administratif dan atau aspek fungsional. Nah, di sini jelas dikatakan bahwa wilayah itu memiliki batas geografis. Kita contohkan di sini misalnya Asia Tenggara dengan Asia Barat, dengan Asia Tengah, Asia Timur, dan benua-benua lainnya. Tentu saja wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi memiliki batas geografis yang tertentu. Nah, daerah yang memiliki batas geografis tertentu itu dikatakan suatu wilayah. Menurut M.M. Veneman, wilayah merupakan daerah tertentu yang seluruhnya dicirikan oleh fitur permukaan yang serupa atau terkait erat serta dapat dibedakan dengan daerah sekitarnya. Seperti yang tertulis, dikatakan di sini wilayah adalah area yang mempunyai kenampakan permukaan yang sama, dan kenampakan ini sangat berbeda dengan kenampakan lain di daerah sekitarnya. Berarti suatu daerah yang memiliki ciri yang seragam. Misalnya daerah pedesaan, itu ciri seragamnya mayoritas dominasi pertanian atau agraris. Nah, maka pedesaan itu disebut dengan suatu wilayah. Yang ketiga adalah menurut Pak Rustiadi dan kawan-kawan, dikatakan di sini wilayah
adalah suatu unit geografis dengan batas-batas tertentu. Komponen wilayah tersebut saling berinteraksi satu sama lain, serta fungsional. Batasan wilayah tersebut bersifat dinamis. Kemudian kita simpulkan dari beberapa definisi ini bahwa pengertian wilayah itu adalah wilayah merupakan penampakan tertentu yang bersifat khas. Jadi sudah jelas ya bahwa suatu wilayah merupakan ruang yang memiliki karakteristik tertentu dan homogen, dan karakteristiknya itu memiliki perbedaan dengan karakteristik daerah lain. Itu dikatakan wilayah. Unsur wilayah itu sendiri terbagi 3. Yang pertama, mempunyai ciri dan luas tertentu. Yang kedua, berbeda dengan daerah lain. Yang ketiga, dapat ditentukan berdasarkan aspek administratif. Ketiga ciri ini merupakan penjabaran dari definisi yang telah kita sebutkan tadi, bahwa suatu wilayah itu memiliki karakteristik tertentu yang berbeda dengan daerah lain dan memiliki batas-batas administratif yang jelas. Kita lanjutkan dengan tipe wilayah. Tipe wilayah itu terbagi menjadi 3, yaitu wilayah formal, kemudian wilayah fungsional, dan wilayah vernakular. Wilayah formal ini menekankan keterkaitan antar komponen atau lokasi. Kemudian wilayah formal ini memiliki karakteristik yang khas didasarkan pada kriteria alam. Misalnya karakteristik fisik, bisa berdasarkan ketinggian tempat atau berdasarkan iklim. Karakteristik ini juga berkisar pada karakteristik populasi lokal. Misalnya bahasa, bisa berdasarkan pendapatan. Kemudian wilayah homogen juga dapat menjadi wilayah formal ketika berada dalam satu wilayah administratif yang sama. Sedangkan wilayah fungsional memiliki ciri sifatnya heterogen, bukan homogen seperti wilayah formal. Jadi di wilayah fungsional sifatnya heterogen karena setiap daerah memiliki kondisi fisik yang berbeda-beda, dan daerah-daerah itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya memiliki hubungan yang dinamis dengan daerah lain. Tentu saja hubungan dinamis ini terjadi jika ada arus transportasi dan komunikasi. Maka wilayah fungsional ini disebut juga dengan nodal region. Yang ketiga adalah wilayah vernakular. Wilayah vernakular ini disebut dengan wilayah perseptual. Wilayah yang ada di dalam pikiran sejumlah besar orang. Wilayah ini mungkin memainkan peran penting dalam identitas budaya, namun tidak harus memiliki batas yang resmi atau yang jelas. Maka dikatakan bahwa wilayah vernakular memiliki identitas unik karena persepsi orang tentang wilayah tersebut. Kita ambil contoh seperti yang nampak pada gambar Kota Bandung. Persepsi orang tentang Kota Bandung adalah kota kembang. Nah, itu disebut dengan wilayah vernakular. Bogor. Orang berpersepsi bahwa Bogor adalah kota hujan. Pekalongan contohnya lagi. Pekalongan sering disebut dengan kota batik. Banda Aceh itu kota Serambi Mekah.
Jogja, kota pendidikan. Nah, sebutan-sebutan seperti ini itu adalah persepsi masing-masing orang. Maka seperti itu dikatakan wilayah vernakular. Baik, kita lanjutkan dengan perwilayahan. Perwilayahan itu adalah mengklasifikasikan wilayah berdasarkan kriteria tertentu untuk membedakan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Perwilayahan terbagi dua, yaitu perwilayahan formal dan perwilayahan fungsional. Perwilayahan formal merupakan pengelompokan wilayah yang memiliki karakteristik yang sama atau homogen, ditentukan berdasarkan kriteria tertentu. Sedangkan perwilayahan fungsional adalah pengelompokan wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda atau heterogen, ditentukan oleh hubungan antara bagian-bagian wilayah dengan pusat wilayah. Kita akan mengambil contoh untuk perwilayahan formal. Tadi dikatakan bahwa perwilayahan formal itu adalah pengelompokan berdasarkan karakteristik yang homogen. Di sini contohnya adalah pembagian wilayah berdasarkan daerah waktu. Nah, kita beri contoh Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu. Daerah waktu Indonesia Barat, Tengah, dan daerah waktu Indonesia Timur. Masing-masing daerah waktu memiliki karakteristik yang homogen. Kita ambil contoh misalnya daerah waktu Indonesia Barat. Apa karakteristik homogennya? Semua daerah, semua wilayah yang masuk ke dalam daerah waktu Indonesia Barat itu memiliki waktu 7 jam lebih awal dari kota Greenwich. Jadi karakteristiknya semua sama. Jadi mana daerah yang masuk daerah waktu Indonesia Barat? Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Itu digolongkan dengan dimasukkan ke dalam zona daerah waktu Indonesia Barat. Maka Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah memiliki karakteristik yang homogen, yaitu wilayah-wilayah yang saya sebutkan ini memiliki waktu yang sama, yaitu 7 jam lebih awal dari Greenwich Mean Time. Demikian dengan waktu Indonesia Tengah dan Timur. Kemudian pembagian wilayah berdasarkan bentuk dasar laut. Nah, ini juga dikatakan dengan perwilayahan formal. Di sini ditunjukkan bahwa berdasarkan dasar lautnya ada paparan Sahul, ada paparan Sunda, dengan ada daerah peralihan. Untuk paparan Sunda itu wilayahnya meliputi Sumatera, Jawa dengan Kalimantan. Apa karakteristik homogennya? Ketiga daerah ini memiliki laut yang dangkal. Kemudian ketiga daerah ini flora dan faunanya itu bercorak asiatis. Maka mereka memiliki karakteristik yang homogen, yaitu lautnya dangkal, flora faunanya bercorak asiatis. Demikian juga dengan dangkalan Sahul yang meliputi Maluku dengan Papua. Karakteristik homogennya adalah lautnya dangkal dan flora faunanya bercorak australis. Demikian dengan daerah peralihan. Daerah peralihan itu Nusa Tenggara dengan Sulawesi. Karakteristik homogennya adalah daerah ini memiliki laut yang dalam dan flora faunanya itu endemik Indonesia. Jadi pembagian daerah berdasarkan karakteristik yang homogen ini disebut dengan perwilayahan formal. Demikian pembahasan kita sampai kepada pengklasifikasian daerah atau perwilayahan, yaitu perwilayahan formal dan perwilayahan fungsional. Baik, kita akan sudahi pertemuan ini.
Dan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda, namun masih pada topik konsep wilayah dan tata ruang. Sampai jumpa. Terima kasih.